Menteri KKP. Nah, di sini baru kita menuliskan penangkapan, langsung muncul penangkapan Menteri KKP. Jadi kita sudah beberapa hari ini dikagetkan dengan beberapa isu yang sempat memanas di media sosial, mulai dari kedatangan Habib Rizik Syihab ke tanah air, kemudian dan yang lebih penting lagi, hari ini adalah Hari PGRI, Hari Guru Nasional. Nah, di sini sudah ditampilkan, yang mana Google juga bentuk kepeduliannya menampilkan gambar animasi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa hari ini adalah Hari Guru Nasional atau Hari PGRI. Nah, di tengah kita sedang memperingati Hari Guru Nasional, kita juga dikagetkan dengan isu politik ya, isu politik yang mana beberapa jam yang lalu telah terjadi penangkapan seorang menteri. Ya, sejauh mana kebenaran informasi tersebut, kami juga mendapatkan informasi dari sejumlah media sosial. Nah, di mana salah satu menteri kabinet Jokowi itu tertangkap KPK melalui operasi tangkap tangan. Sejauh mana kebenarannya, sekarang kita akan mengecek apa benar atau tidak. Kita akan mencoba mencari melalui Google. Kita tulis saja penangkapan Menteri KKP. Nah, di sini baru kita menuliskan penangkapan, langsung muncul penangkapan Menteri KKP. Nah, jadi yang langsung muncul di sini adalah Pak Edi Prabowo. Ini adalah salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. Nah, jadi kalau melihat beritanya ini hanya beberapa jam yang lalu sudah bermunculan informasinya, mulai dari Detik.com, CNN, kemudian ada Pikiran Rakyat. Ini sudah ada informasinya. Kita coba scroll ke bawah. Kemudian di sini ada Novel Baswedan. Nah, ini menjadi trending juga di Google. Ya, masuk pada urutan kedua ya. Masuk pada urutan kedua. Nah, ini semua masih. Tetapi kalau untuk di YouTube ya sudah muncul ya. Di Kompas ini sudah diberitakan. Di Kompas juga sudah diberitakan. Ya. Dan kita akan mencoba membuka salah satu media. Detik.com, Detik News. Nah, Detik News ini yang menjadi trending adalah KPK tangkap Menteri KKP Edi Prabowo. Kita scroll ke bawah, di mana kita tahu Pak Edi Prabowo ini adalah menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi di periode keduanya sebagai presiden. Nah, kita coba lihat ke bawah. Gufron mengkonfirmasi penangkapan Edi terkait ekspor benur atau benih lobster. Saat ini rombongan yang ditangkap masih diperiksa KPK. Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlibat dalam operasi penangkapan ini. Nah, di sini disebutkan lagi Novel Baswedan, yang mana beliau adalah salah seorang penyidik KPK. Elit Gerindra yang dihubungi belum merespons pertanyaan wartawan. Pimpinan Komisi 5 DPR juga belum mendapat kabar resmi soal informasi penangkapan istri Edi. Jadi di sini kalau melihat informasi ini, yang ditangkap sebenarnya
bukan Edi Prabowo atau siapa ini? Karena di sini ada tertulis di bawah penangkapan istri Edi. Berarti yang ditangkap adalah istrinya. Kita lihat ke bawah lagi. Ya, jadi itu untuk Detikcom. Sekarang coba kita lanjutkan ke CNN. Nah, CNN jadi edisi 25 Rabu 25/11/2020. Ini jamnya sudah ada jam 8.59. Jadi sampai diterbitkannya berita ini itu jam 8.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kita coba. Nah, ini Jakarta, CNN Indonesia, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Susi Pujastuti menanggapi soal ekspor benih lobster atau benur sehari sebelum Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, jadi ini sebenarnya sudah ada peringatan dari Ibu Susi, di mana Ibu Susi ini adalah Menteri Kelautan sebelumnya. Kita coba scroll lagi ke bawah. Kemudian dalam artikel tersebut jelaskan bahwa pandemi 19 melanda berbagai tamu yang biasanya datang berlibur di Lampung pun digantikan oleh orang asing sebagai bos benur. Ya. Jadi sebenarnya kalau melihat berita ini, ya sudah ada dugaan-dugaan sebelumnya. Artinya sudah ada informasi-informasi sebelumnya tentang praktek korupsi melalui proyek ini ya. Diduga sejak Oktober lalu orang-orang asing ini datang untuk mencari benur untuk dikirim secara ilegal. Nah, kata ilegal sebenarnya ini sudah tentu tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Meski tak menjelaskan lebih lanjut di kesempatan itu, namun Susi kerap menyatakan penolakannya jika benur diekspor di era Edi Prabowo. Nah, jadi sebenarnya untuk benur ini ya sudah dilarang di era Ibu Susi Pujastuti. Ya. Entah kenapa ketika Bapak Edi Prabowo menjadi menteri, kemudian ini dilanjutkan pengirimannya. Tentu sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Lanjut, selama menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. Ya. Lanjut, sementara di era Edi, aturan larangan ekspor benur dicabut melalui peraturan Menteri KKP tentang pengelolaan lobster, kepiting, rajungan ya ke wilayah negara Republik Indonesia. Kendati demikian, ada beberapa syarat bagi pihak-pihak yang ingin mengekspor benih lobster. Hal itu khususnya dijabarkan dalam pasal. Nah, berarti kalau melihat aturan ini, peraturan menteri ini pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pengeluaran benih-benih lobster atau PEURULUS dengan harmonis sistem kode 03063110 dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Antara lain, kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster harus sesuai dengan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau Komnas Kadiskan. Dan eksportir harus melaksanakan kegiatan
pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Ya, jadi ini kronologisnya sebenarnya. Nah, kita akan mencoba mencari apa yang menjadi alasan sehingga Bapak Edi Prabowo ini ditangkap. Selain itu, benih lobster harus dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di bidang karantina ikan. Benih lobster juga harus diperoleh dari nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan. Nah, di sini Edi Prabowo ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 bulan 11 dini hari. Informasi awal, Edi ditangkap lembaga anti rasuah di kantornya KKP Jakarta usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Edi ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edi Prabowo. Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi. Jadi di sini tidak dijelaskan lebih detail penangkapan, apa yang menjadi alasan penangkapan Bapak Edi Prabowo oleh KPK. Dan dijelaskan di sini alur pengiriman daripada benih lobster itu ke luar negeri, yang mana di zaman Susi Pujastuti hal itu memang sudah dilarang. Bisa jadi berkaitan dengan peraturan menteri tadi itu, tapi secara spesifik belum dijelaskan oleh KPK apa yang menjadi alasan penangkapan tersebut. Nah, ini kalau kita masuk ke pikiran rakyat, sedangkan untuk pikiran rakyat, fakta penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap dengan istri hingga kebijakan ekspor lobster. Nah, di sini lebih cenderung pada melihat penangkapan Bapak Edi Prabowo ini dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri. Fakta penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap dengan istri hingga kebijakan ekspor lobster. Ya, jadi itu tadi hampir seiring dengan Detikcom tadi. Ya, jadi ini terkait dengan kebijakan. Nah, kita coba lihat langsung Edi Prabowo istri beberapa orang lain kemudian dibawa ke gedung KPK di Bilangan Kuningan, Jakarta. Terkait kebijakan ekspor. Nah, di sini sudah ada terkait kebijakan ekspor benih lobster. Pengamat sektor kelautan, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menduga kasus Edi Prabowo terkait dengan pembukaan keran ekspor benih lobster. Nah, keran ekspor benih lobster ini ya, jadi saya jalan tadi dengan Detikcom bahwa di zaman Pujastuti, di Susi Pujastuti itu memang sudah dilarang. Nah, begitu berganti menteri melalui Pak Edi Prabowo, itu kemudian diganti menjadi dibolehkan. Ini merupakan salah satu kebijakan kontroversial karena bertentangan dengan pendahulunya. Nah, ini dia Susi Pujiastuti yang berusaha menghentikan ekspor komoditas tersebut. Ya, jadi dugaan besarnya ada di bagian sini, tapi lebih untuk penjelasan dari KPK sendiri belum ada sampai saat ini. Lanjut. Kita lanjutkan penjelasan sumber media pikiran rakyat. Ekspor benih lobster dianggap Susi hanya menguntungkan nelayan dalam jangka waktu pendek dan tidak berkelanjutan.
Dugaan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dia mengatakan kalau penangkapan Menteri KKP terkait dengan penetapan izin ekspor benih lobster. Jadi di sini sebenarnya sudah diberikan penjelasan, ya. Sudah diberikan penjelasan itu terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang itu menjadi dibolehkan. Sempat kunjungi ABK Indonesia ke luar negeri. Sebelum ditangkap, ternyata Menteri KKP Prabowo sempat menemui anak buah kapal asal Indonesia yang kini bekerja di kapal-kapal asing. Ia mengaku terus berusaha menjalin komunikasi bahkan mendengarkan keluh kesah mereka. Menteri Edi menegaskan kalau para ABK luar negeri tetap nelayan Indonesia yang bermanfaat bagi sektor kelautan dan perikanan di tanah air. Lanjut ke bawah. Nama Pujiastuti menjadi trending topik di Indonesia. Ini, jadi dengan adanya kasus ini, nama Susi Pujiastuti itu menjadi trending di media sosial. Kita coba lanjutkan ke halaman sebelah. Setelah KPK sempat dicibir karena banyak pegawai yang keluar dan tidak lagi seaktif dahulu, kini lembaga anti rasuah itu kembali mendapat apresiasi. Apresiasi ini bahkan muncul dari mantan pegawai yang keluar karena menganggap KPK tak punya integritas sekuat di masa lalu. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan kalau penangkapan Menteri Edi adalah pencapaian yang luar biasa bagi mereka di tengah kondisi saat ini. Ya, jadi melalui kasus ini juga bermunculan apresiasi, ya, banyak apresiasi yang diberikan kepada lembaga KPK. Bahkan Ibu Susi Pujiastuti sendiri menjadi trending topik, ya, di sejumlah media sosial. Oke, jadi itulah tadi 3 sumber pemberitaan yang sudah kita lihat. Kita akan mencoba mencari sumber pemberitaan lain. Nah, di sini ada di YouTube melalui Kompas, ya. Melalui Kompas. Menteri KKP Prabowo ditangkap. KPK juga tertangkap keluarga Menteri Edi. KPK juga tangkap keluarga Menteri Edi. Berarti yang tadi yang dijelaskan itu adalah istrinya. Kemudian KPK tangkap Menteri. Nah, ini. Jadi semua ini Kompas, ya. Kompas TV ini adalah salah satu media televisi yang pertama kali memberitakan, ya. Kalau melihat pencarian Google. Kita coba membuka. Kita coba simak baik-baik. Masih dikumpulkan oleh KPK untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Dan tentu saja terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK ini ditangani langsung oleh penyidik kasus tersebut, sehingga tidak bisa juga langsung diinformasikan sejauh apa jika berlangsung penangkapan tersebut. Seluruh informasi tentang penangkapan bisa dengan cepat diinformasikan, karena pasti akan terkait dengan kelanjutan dari penyidikan maupun
sensitivitas dari penyidikan tersebut yang tentu saja masih terus berjalan dan bisa saja melibatkan beberapa pihak lainnya di luar mereka yang saat ini sudah ditahan. Nah, saya mau kita ada Asep Iwan Iriawan yang sebenarnya memang bergabung untuk perbincangan saat Indonesia Pagi, namun kita potong karena breaking news, tapi karena keahliannya dalam bidang hukum, tentu saja saya mau berkesempatan untuk bicara dengan Kang Asep Iwan Iriawan yang saat ini masih bersama saya. Kang Asep, ya, terima kasih. Saya akan terima kasih. Kita beralih sedikit dari perbincangan yang tadi bersama dari itu bersama Pak Interino kepada topik penangkapan ini. Sekali lagi kita masih akan mengkonfirmasi informasi selengkapnya akan diberikan oleh KPK, tapi sejauh ini kita bisa mengkonfirmasi bahwa sudah dilakukan penangkapan benar kepada pejabat di Kementerian KKP. Ada 5 orang yang ditangkap, juga salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, terkait dengan penangkapan ini salah satu yang melibatkan Menteri KKP. Tentu saja ini tidak main-main, ini sebuah informasi dan penangkapan yang sebesar. Anda sendiri sejauh apa Anda mengikuti Kang Asep dugaan di dalam ekspor benur kah? Apakah Anda sendiri melihat ada pelonggaran di situ, ada pengawasan yang kurang di situ? Sejauh apa ya setidaknya dari yang Anda baca kemarin? Pertama, tidak hanya pandemi corona, tapi pandemi ekonomi, ya. Dan masalah lobster ini kan tidak hanya saat ini, sebelumnya itu dijalankan. Yang kan tidak dahulu, tidak yang sekarang. Itu ada permainan dan jadinya sangat besar. Ketika KPK memimpin dalam tanda petik dan dengan Dewan Pengawas, tidak aneh menurut saya. Dan ini nilainya sangat besar. Cuma mengerikan, sekali lagi, kalau tingkat menteri, ya, yang teriak-teriak kemarin dengan dalilnya bagaimana ekspor-impor tentang lobster, ya itu kan orang belum tidak, karena apalagi di saat tabloid majalah tertentu itu dimuatkan, Tempo lah sebutkan kan bagaimana permainan lobster terjadi, sehingga wajar kalau KPK menangkap. Cuman sudah masuk. Ya, jadi itulah kurang lebihnya proses penangkapan Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Kemaritiman, ya. Jadi sekian video kali ini, cukup. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi